Halo teman-teman pecinta tanaman anggur. Kali ini saya akan membahas atau menjawab pertanyaan dari beberapa customer bibit anggur saya mengenai bagaimana perawatan pohon anggur pasca tanam. Jadi seringkali penanam pohon anggur pemula itu masih merasa bingung dalam perawatan setelah tanam. Seringkali mereka salah dalam memaknai pemangkasan. Kali ini saya akan mengurai bagaimana saya merawat pohon anggur saya. Ini bibit anggur saya, ini varietas Ninel. Ini usia tanam sekitar 1,5 bulan. Jadi setelah saya tanam, saya biarkan, saya kasih lancaran pakai bambu seperti ini. Nah, tinggi sekitar 3 meter. Nah, nantinya pohon ini akan saya belokkan ke sini untuk menjadi batang sekunder. Cabang-cabang tersier yang tumbuh di bawah itu seperti ini perlu ada pemangkasan, tetapi dipangkas jangan habis. Nah, kita potong sekitar 5 ruas, 1, 2, 3, 4, 5 ruas, 1, 2, 3, 4, 5 ruas. Ini juga tuh 2, 3, 4, 5. Kenapa kita tidak potong habis? Tujuannya agar batang bagian bawah itu masih tersuplai nutrisi. Kenapa kita harus potong? Agar nutrisi tidak serta-merta tersedot ke pertumbuhan batang bawah semuanya. Jadi nanti lebih condong nutrisinya lebih condong ke atas. Untuk daun-daun yang di sekitaran batang sini, kita juga perlu melakukan pengurangan. Tujuannya agar area sini sirkulasi udaranya lancar. Jadi timbulnya jamur daun bisa kita hindari, karena dengan kelembaban yang tinggi lebih mudah akan timbulnya jamur. Nah, terus jangan lupa ini plastik yang ini, jangan lupa setiap bibit hasil grafting itu ada plastik pengikat seperti ini harus kita lepas, karena kalau tidak dilepas itu akan menghambat pertumbuhan. Ini biasanya bisa dilepas secara mudah, tapi kalau memang sulit bisa kita gunakan pisau. Nah, ini kita lepas.
Nah, untuk biasanya kalau untuk yang di bagian entres, bagian sini itu biasanya pada saat grafting itu kita menggunakan parafilm, jadi otomatis dia akan hancur oleh panas dan air hujan. Dan bagian sini sudah ini tunas air. Tunas air itu dia akan selalu tumbuh mengikuti pertumbuhan pohonnya. Nah, kita batasi saja 5 ruas, 1 2 3 4 5. Ini kita bisa potong saja pucuknya seperti ini hanya untuk menghambat pertumbuhannya. Nah, ini pohon kita belokkan, kita ikat saja. Kita ikat pakai benang kasur. Ini saya menggunakan benang kasur yang gampang kita cari di toko. Bisa juga menggunakan tali rafia, tapi mengikatnya jangan terlalu kencang ya, hanya untuk pegangan saja. Nah, ini sudah berbelok seperti ini. Nanti ini beloknya ini yang kita fungsikan menjadi batang sekunder. Ini batang primernya yang ke bawah. Nah, yang ini ke samping itu batang sekunder. Nah, nanti ini tunas air ini kita atur rapi ke kanan ke kiri, itu menjadi batang tersier. Nah, tapi kadang-kadang karena kita tanam di alam terbuka seperti ini, bisa saja terjadi pohon itu ujungnya termakan oleh belalang misalkan. Nah, jadi sebelum kita pembentukan batang sekunder seperti ini, ujungnya sudah patah dimakan belalang. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini dulu di sini pohon yang ini ujungnya dimakan oleh belalang. Nah, tidak apa-apa, itu masih bisa hidup. Nah, langkah yang kita lakukan untuk menangani kondisi seperti ini yaitu kita tumbuhkan tunas badnya. Tunas bad ini, kenapa kita tumbuhkan tunas badnya? Karena tunas bad itu pertumbuhannya lebih besar. Nah, jadi tidak menggunakan tunas air. Nah, caranya tunas air yang ada di ujung sini seperti ini misalkan. Nah, ini kan tunas air. Ini tunas air ya. Ini adalah ada calon tunas bad. Nah, makanya untuk menumbuhkan tunas bad ini kita potong tunas airnya sampai habis. Nanti tunas badnya tumbuh. Nah, seperti ini. Ini waktu ujungnya dimakan belalang, langsung di sini ada tunas air, saya langsung pangkas habis. Makanya terus ini tumbuh tunas bad yang nantinya ke atas dan dibelokkan menjadi batang sekunder. Nah, pada kasus pohon ini ya, karena kita menanam itu setiap pohon itu berbeda-beda kasusnya. Nah, kalau pohon ini sama juga nih, ujungnya dulu dimakan belalang,
Terus saya tumbuhkan ini tunas batnya, tumbuh subur. Nah, dari bawah juga mengikuti. Kalau dari bawah tidak segera kita hambat, nanti bisa saja dari bawah tumbuh lebih subur dari yang di atas. Bahkan bisa juga tumbuh subur dua-duanya. Kita nanti malah bingung mana cabang primer, sekunder, tersiernya, nanti kita bingung. Makanya kita harus menghambat pertumbuhan batang yang dari bawah. Contohnya, caranya sama seperti tadi, dipotong sekitar 5 ruas. Jadi hanya untuk menghambat pertumbuhannya 1, 2, 3, 4, 5 sini. Nah, ini dipotong aja. Nah, jangan eman-eman. Nah, ini potong aja nih. Nah, ini kan nih ya sini ya 5 sampai 2 ruas lah, jangan sampai habis. Nah, ini daun-daun yang di sini yang nanti menimbulkan kelembaban tinggi ini juga harus dikurangi, dilakukan pengurangan. Nah, ini juga contoh nih, contoh karena di bagian bawahnya itu tadi lembab, terus kemarin hujan sekitar 2 hari, timbul ini jamur daun, ini penyakit. Jadi kalau tidak segera dilakukan, nanti jamur ini akan menyebar dan mengganggu pertumbuhan pohon tersebut. Ini masih ada tunas-tunas, ada sekitar 1, 2, 3, 4. Nah, padahal kita sebetulnya dalam hal ini saya hanya membutuhkan 1 yang nantinya saya pelihara untuk menjadi batang sekunder. Nah, maka yang ini kita potong saja. Nah, pada pohon ini tunas bat yang saya tumbuhkan, walaupun ini pohon baru sekitar 1,5 meter, ini tumbuh langsung membawa bunga ini. Nih, ini bunga. Nah, ini jenis Baikonur New, memang terkenal genjah. Ini baru tinggi 1,5 meter sudah tumbuh bunga. Nah, ini pun dilema buat para penanam pemula. Dengan tumbuhnya bunga seperti ini itu sudah sangat senang. Makanya ya kadang-kadang merasa eman-eman untuk dipotong. Namun nanti kalau buah ini kita tumbuhkan, akhirnya menghambat pertumbuhan batang ini. Makanya sebetulnya sebaiknya bunga tersebut kita potong. Nah, nih kayak deal ya, kita potong, nggak sayang. Nah, nih. Nah, kita potong. Karena apa? Karena memang pohon ini sebetulnya belum cukup umur untuk dibuahkan. Jadi walaupun sudah tumbuh muncul bunga, sebaiknya kita potong. Demikian teman-teman,
video yang saya buat. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar di video saya ini ya. Terima kasih.